Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syamsina Bahar, NIM 2504450109. Saya mahasiswa dari kelas B Angkatan 2025 Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua materi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran, yaitu teori belajar behavioristik dan kognitif, serta motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik. Kedua materi ini sangat penting karena membantu kita dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi, baik dari segi perilaku, cara berpikir, maupun kondisi psikologis yang memengaruhi peserta didik dalam belajar. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat lebih memahami bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu tentang teori belajar behavioristik dan kognitif dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang belajar, memahami informasi, dan mengalami perubahan dalam dirinya. Di video ini saya tidak hanya akan menjelaskan pengertiannya saja, tetapi juga bagaimana kedua teori ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam proses pembelajaran. Dengan memahami kedua teori ini, kita bisa mengetahui bagaimana belajar tidak hanya sekadar menghafal, tetapi juga melibatkan proses yang lebih kompleks. Baik, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori behavioristik. Dalam teori ini, belajar dipahami sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Artinya, setiap tindakan yang kita lakukan sebenarnya tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh rangsangan yang kita terima dari lingkungan sekitar. Stimulus bisa berupa berbagai hal, seperti perintah dari guru, aturan yang berlaku, pujian, hadiah, maupun hukuman. Sedangkan respon adalah reaksi yang muncul setelah kita menerima rangsangan tersebut. Bisa berupa tindakan, sikap, maupun kebiasaan. Yang menjadi fokus utama dalam teori ini adalah perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Jadi, seseorang dikatakan belajar apabila ia menunjukkan perubahan yang nyata. Misalnya dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, atau dari yang sebelumnya tidak disiplin menjadi disiplin. Namun, teori ini tidak terlalu memperlihatkan ataupun memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Yang dilihat hanyalah hasil akhirnya, yaitu perilaku yang tampak. Karena itu, dalam pendekatan behavioristik, proses belajar seringkali diukur dari hasil yang terlihat, seperti nilai, keterampilan, atau perubahan sikap. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Misalnya, seorang siswa menjadi rajin belajar karena sering mendapatkan pujian dari guru atau orang tua. Atau seseorang menjadi lebih berhati-hati karena pernah mengalami konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Bahkan dalam kebiasaan sederhana, seperti bangun pagi atau disiplin waktu, semuanya terbentuk melalui proses stimulus dan respon yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Semakin sering suatu perilaku diperkuat, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan. Karena itu, dalam teori behavioristik sering digunakan dalam pendidikan untuk membentuk kedisiplinan dan kebiasaan belajar. Selanjutnya yaitu konsep teori behavioristik. Dalam behavioristik terdapat konsep penting yang disebut dengan penguatan atau reinforcement. Penguatan ini berfungsi untuk memperkuat suatu perilaku agar terus muncul dan menjadi kebiasaan.
Ketika seseorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan setelah melakukan suatu tindakan, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut tidak menyenangkan, maka ia akan berusaha menghindarinya. Penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah pemberian sesuatu yang menyenangkan, seperti pujian, hadiah, atau nilai yang baik. Sedangkan penguatan negatif adalah menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya, seorang siswa tidak diberi tugas tambahan karena sudah menyelesaikan tugas utama dengan baik. Selain itu, ada juga punishment atau hukuman yang bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Namun, dalam praktik pembelajaran saat ini, penggunaan hukuman cenderung dikurangi karena dapat berdampak pada kondisi emosional dan psikologis siswa. Sebaliknya, penguatan positif lebih dianjurkan karena mampu meningkatkan motivasi belajar secara lebih sehat. Misalnya, ketika seorang siswa mendapatkan apresiasi atas usahanya, maka ia akan merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Sebaliknya, jika terlalu sering dihukum, siswa justru bisa merasa tertekan dan kehilangan semangat belajar. Selain penguatan, teori heuristik juga sangat menekankan pada pengulangan atau latihan. Semakin sering suatu perilaku dilakukan, maka semakin kuat perilaku tersebut tertanam. Contohnya, siswa yang rutin mengerjakan latihan soal akan lebih terampil dan terbiasa menghadapi berbagai jenis soal. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa pembiasaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Selanjutnya kita masuk ke teori kognitif. Jika sebelumnya kita melihat belajar dari sisi perilaku, maka dalam teori ini kita melihat belajar dari sisi proses berpikir. Belajar dipahami sebagai proses mental yang melibatkan aktivitas memahami, mengingat, dan mengolah informasi. Artinya, belajar tidak hanya dilihat dari apa yang tampak, tetapi juga dari apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Teori ini, siswa tidak lagi dianggap sebagai individu yang pasif, tetapi sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Informasi yang diterima tidak langsung disimpan begitu saja, tetapi diolah, dihubungkan, dan dipahami. Misalnya, ketika siswa mempelajari suatu konsep lalu ia mencoba mengaitkannya dengan pengalaman pribadi atau pengetahuan sebelumnya, maka proses belajar menjadi lebih bermakna. Sebaliknya, jika hanya menghafal tanpa memahami, maka informasi tersebut cenderung mudah dilupakan. Inilah yang menjadi perbedaan utama antara menghafal dan memahami. Menghafal hanya bersifat sementara, sedangkan memahami bersifat lebih mendalam dan bertahan lama. Karena itu, dalam teori kognitif, pemahaman menjadi tujuan utama dalam belajar. Selanjutnya yaitu proses belajar kognitif. Dalam proses belajar, terdapat beberapa tahapan yang terjadi di dalam pikiran. Proses ini menunjukkan bahwa belajar merupakan aktivitas yang kompleks dan bertahap. Yang pertama adalah mengingat, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi. Namun, mengingat saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang benar-benar belajar. Yang kedua adalah memahami, yaitu kemampuan untuk mengerti makna dari informasi tersebut. Ketiga adalah menganalisis, yaitu kemampuan untuk menguraikan informasi dan melihat hubungan antar konsep. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam situasi baru. Jika kita perhatikan, keempat proses ini menunjukkan tingkat berpikir yang semakin tinggi. Seseorang yang hanya mengingat mungkin hanya bisa mengulang materi, namun seseorang yang memahami bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Dan seseorang yang mampu menganalisis serta memecahkan masalah dapat menggunakan pengetahuannya dalam berbagai kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teori kognitif, siswa benar-benar aktif dalam proses belajar. Belajar bukan hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan menggunakannya.
Sekarang kita masuk ke bagian perbandingan antara teori behavioristik dan kognitif. Kedua teori ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Behavioristik menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung, sedangkan kognitif menekankan pada proses mental yang terjadi di dalam pikiran. Dari segi cara belajar, behavioristik menggunakan stimulus, respon, serta penguatan dan reward, serta punishment. Sementara itu, kognitif menekankan pada pemahaman, analisis, dan keaktifan siswa. Dalam behavioristik, siswa cenderung mengikuti stimulus yang diberikan. Sedangkan dalam kognitif, siswa aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Namun, dalam kehidupan nyata, kedua teori ini tidak berdiri sendiri. Kita sering mengalaminya secara bersamaan. Misalnya, seorang siswa awalnya belajar karena ingin mendapatkan nilai ataupun menghindari hukuman. Namun, seiring waktu, ia mulai memahami materi dan menikmati proses belajar. Nah, disinilah terjadi perpaduan antara behavioristik dan kognitif. Hal ini menunjukkan bahwa kedua teori ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Baik, sebagai penutup, adapun kesimpulan dari materi tentang teori behavioristik dan kognitif, yaitu kedua teori ini memberikan pemahaman yang berbeda namun tetap saling melengkapi. Mengenai proses belajar, behavioristik membantu membentuk kebiasaan dan disiplin melalui penguatan, sedangkan kognitif membantu membangun pemahaman dan kemampuan berpikir. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, proses belajar dapat menjadi lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik yang akan membantu kita memahami apa yang mendorong seseorang untuk belajar dan mengapa setiap peserta didik memiliki respon yang berbeda dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar merupakan dorongan yang muncul dari dalam maupun luar diri seseorang yang menggerakkan individu untuk melakukan kegiatan belajar. Namun, jika kita pahami lebih mendalam, motivasi bukan hanya sekedar ingin belajar, tetapi merupakan keseluruhan proses psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi mencakup 3 komponen utama, yaitu arah, intensitas, dan ketekunan. Arah berkaitan dengan tujuan belajar seseorang. Misalnya, apakah ia belajar untuk memahami materi, untuk lulus ujian, ataupun sekedar mengikuti kewajiban. Intensitas berkaitan dengan seberapa besar usaha yang dilakukan. Ada siswa yang belajar sekedarnya, tetapi ada juga yang benar-benar serius dan fokus. Sedangkan ketekunan berkaitan dengan seberapa lama seseorang mampu bertahan dalam proses belajar, terutama ketika menghadapi kesulitan. Contohnya ketika siswa menemukan soal yang sulit, siswa yang memiliki motivasi tinggi akan mencoba berbagai cara untuk mencari referensi tambahan ataupun bertanya kepada guru. Sebaliknya, siswa yang motivasinya rendah cenderung langsung menyerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa siswa yang pintar belum tentu berhasil jika tidak memiliki motivasi. Sebaliknya, siswa yang biasa saja bisa mencapai hasil yang baik karena memiliki motivasi yang kuat. Inilah yang menunjukkan bahwa motivasi memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan belajar. Selanjutnya yaitu mengenai jenis motivasi belajar. Motivasi belajar dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu. Ini adalah jenis motivasi yang paling ideal dalam pembelajaran, karena muncul dari kesadaran dan keinginan pribadi. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik biasanya belajar karena mereka ingin tahu, ingin berkembang, atau merasa senang ketika memahami sesuatu yang baru. Misalnya, seorang siswa yang membaca buku di luar jam pelajaran karena tertarik dengan topik tertentu. Ataupun siswa yang merasa puas ketika berhasil menyelesaikan soal sulit.
Motivasi ini membuat proses belajar menjadi lebih bermakna dan tidak terasa sebagai beban. Sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri individu. Motivasi ini muncul karena adanya faktor eksternal seperti nilai, hadiah, pujian, ataupun tekanan. Contohnya, siswa belajar karena ingin mendapatkan ranking, ingin dipuji orang tua, atau karena takut dihukum. Motivasi ekstrinsik seringkali menjadi tahap awal yang penting, terutama bagi siswa yang belum memiliki kesadaran belajar. Namun, jika terlalu bergantung pada motivasi ini, siswa bisa kehilangan semangat ketika tidak ada lagi penghargaan dari luar. Sebagai contoh, jika siswa hanya belajar karena nilai, maka ketika tidak ada ujian, ia mungkin tidak akan belajar. Oleh karena itu, peran guru sangat penting untuk mengubah motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Misalnya dengan membuat pembelajaran lebih menarik, relevan dengan kehidupan siswa, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Materi selanjutnya yaitu dinamika psikologis peserta didik. Dinamika psikologis peserta didik merupakan kondisi kejiwaan yang terus berubah dan mempengaruhi proses belajar. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, seperti emosi, perhatian, minat, motivasi, serta kondisi mental secara keseluruhan. Peserta didik bukanlah individu yang selalu berada dalam kondisi stabil. Dalam satu hari saja, kondisi psikologis siswa bisa berubah-ubah. Misalnya, di pagi hari, siswa merasa semangat karena kondisi tubuh yang masih segar. Namun, di siang hari, mereka bisa saja mengalami kelelahan, bosan, ataupun kurang fokus. Selain itu, faktor emosional juga sangat mempengaruhi. Siswa yang sedang mengalami masalah di rumah, konflik dengan teman, atau tekanan akademik cenderung mengalami penurunan konsentrasi. Hal ini seringkali terlihat dari perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, tidak aktif, atau bahkan tidak memperhatikan pembelajaran. Dinamika psikologis juga berkaitan dengan perkembangan usia. Misalnya, remaja cenderung lebih sensitif secara emosional dan sedang mencari jati diri, sehingga kondisi psikologis mereka lebih mudah berubah. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga harus peka terhadap kondisi psikologis siswa. Dengan memahami dinamika ini, guru dapat menyisipkan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif. Selanjutnya yaitu bagian faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik. Motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik itu faktor internal meliputi minat, bakat, kondisi fisik, serta kondisi emosional. Minat merupakan salah satu faktor yang paling kuat. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu pelajaran akan lebih mudah termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, jika siswa tidak tertarik, maka mereka akan cenderung merasa bosan. Bakat juga mempengaruhi siswa yang merasa memiliki kemampuan dalam suatu bidang. Biasanya lebih percaya diri dan lebih termotivasi. Namun, jika siswa merasa tidak mampu, maka motivasi mereka bisa menurun. Kondisi fisik juga tidak kalah penting. Kelelahan, kurang tidur, atau kondisi kesehatan yang buruk dapat menurunkan konsentrasi dan semangat belajar. Selain itu, kondisi emosional seperti stres, kecemasan, ataupun rasa tidak percaya diri juga sangat memengaruhi. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan metode pembelajaran. Lingkungan keluarga yang harmonis dan suportif dapat memberikan dorongan positif bagi siswa. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan. Di sekolah, hubungan dengan guru dan teman juga berpengaruh. Guru yang ramah, suportif, dan memahami siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Metode pembelajaran yang menarik seperti diskusi, media interaktif, ataupun pembelajaran berbasis masalah juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Sebaliknya, metode yang monoton dapat membuat siswa cepat bosan.
Selanjutnya yaitu materi yang terkait dengan pengaruh motivasi belajar dan dinamika psikologis terhadap proses belajar. Motivasi belajar dan dinamika psikologis memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap proses belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi biasanya menunjukkan perilaku belajar yang positif. Mereka lebih aktif bertanya, berani mengemukakan pendapat, dan tidak takut melakukan kesalahan. Mereka juga lebih fokus dalam menerima materi dan memiliki ketahanan yang lebih baik ketika menghadapi kesulitan. Selain itu, mereka cenderung memiliki tujuan belajar yang jelas, sehingga proses belajar menjadi lebih terarah. Sebaliknya, siswa dengan motivasi rendah cenderung pasif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Mereka lebih mudah terdistraksi, cepat bosan, dan seringkali tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Dari sisi psikologis, kondisi mental yang tidak stabil seperti stres, kecemasan, atau tekanan dapat mengganggu proses berpikir. Hal ini dapat menurunkan daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan dalam memahami materi. Sebagai contoh, siswa yang merasa cemas saat ujian seringkali tidak dapat mengerjakan soal dengan maksimal, meskipun sebenarnya mereka sudah belajar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan hasil belajar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan mendukung secara emosional. Lingkungan yang positif akan membantu siswa merasa lebih tenang, percaya diri, dan siap untuk belajar. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu motivasi belajar dan dinamika psikologis merupakan dua aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan. Motivasi berperan sebagai pendorong utama dalam kegiatan belajar, sedangkan dinamika psikologis memengaruhi kesiapan dan kondisi belajar peserta didik. Dengan memahami kedua aspek ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif. Tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional dan psikologis siswa. Dengan demikian, proses belajar dapat berlangsung secara optimal dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Baik, sebagai penutup, adapun kesimpulan dari kedua materi, yaitu teori belajar behavioristik dan kognitif memberikan pemahaman tentang bagaimana proses belajar terjadi, baik melalui perubahan perilaku maupun proses mental. Sementara itu, materi motivasi dan dinamika psikologis peserta didik membantu kita memahami faktor yang mendorong dan memengaruhi keberhasilan belajar. Dengan memahami kedua materi ini, diharapkan kita dapat menciptakan proses belajar yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.